Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan tugas penyampaian materi dari mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dosen pengampu atau yang mengajar adalah Bapak Jumadi SAP MT. Kali ini judul yang saya bawakan adalah mengenai ketahanan pangan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Abdul Sani, mahasiswa dengan NPM 2023-382, lokal 2A non-reguler untuk jurusan administrasi publik di kampus Tiamuntai. Oke, langsung saja kita masuk ke materi, di mana judul kali ini kita ulang kembali adalah mengenai ketahanan pangan di Indonesia. Untuk manfaat pembahasan adalah kita dapat mengetahui tentang ketahanan pangan yang ada di Indonesia, sehingga dengan adanya ketahanan pangan ini masyarakat dapat lebih memahami hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam ketahanan pangan pada mereka. Berikutnya untuk pengertian ketahanan pangan. Pengertian ketahanan pangan sendiri memiliki dimensi yang luas sebenarnya. Mulai dari pangan yang esensial bagi kehidupan manusia, yang sehat dan produktif, keseimbangan dari kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, dan zat esensial lainnya. Nah, serta pangan yang dikonsumsi atas kepentingan sosial dan budaya seperti untuk kesenangan, kebugaran, kecantikan, dan sebagainya. Dan dengan demikian, pangan tidak hanya berarti pangan pokok saja, dan jelas tidak hanya beras, tetapi pangan yang terkait dengan berbagai hal. Nah, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari hak asasi manusia atau HAM, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi HAM pada tahun 1948 serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Sistem ketahanan pangan. Secara umum, ketahanan pangan mencakup 4 aspek, yaitu kecukupan, akses terjaminnya dan waktu, dan adanya keempat aspek tersebut, maka ketahanan pangan dipandang sebagai suatu sistem yang merupakan rangkaian dari komponen utama, yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan, kemudahan memperoleh pangan, dan manfaat pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan hasil kerja dari suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi, yaitu yang pertama adalah subsistem ketersediaan. Nah, dengan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan, ketersediaan pangan menyangkut masalah produksi, stok impor, dan ekspor yang harus dikelola sedemikian rupa, sehingga walaupun produksi pangan sebagian bersifat musiman, terbatas dan tersebar antara wilayah, pangan yang tersedia bagi keluarga harus cukup volumenya dan jenisnya, serta stabil dari waktu ke waktu. Itulah fungsi daripada sub ketersediaan. Berikutnya dari subsistem distribusi, mencakup upaya memperlancar proses peredaran pangan antar wilayah dan antar waktu, serta stabilitas harga pangan. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan daya akses masyarakat terhadap pangan yang cukup. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, subsistem konsumsi, menyangkut pendidikan masyarakat agar mempunyai pengetahuan gizi secara individu optimal sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Konsumsi pangan tanpa memperhatikan asupan zat gizi yang cukup dan berimbang tidak efektif bagi pembentukan manusia yang sehat, daya tahan tubuh yang baik, cerdas, dan produktif. Menurut Tahaha di KK tahun 2000, apabila tiga subsistem di atas tidak tercapai, maka ketahanan pangan tidak mungkin terbangun dan akibatnya menimbulkan kerawanan pangan. Menurut Suryana tahun 2003. Nah, jadi dari tiga subsistem tersebut sangat berpengaruh kepada ketahanan pangan, terutama untuk di Indonesia. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan yang mana di tingkat makro, nasional ataupun regional, tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu, serta status gizi
anggota rumah tangga tersebut, terutama untuk anak dan ibu hamil dari rumah tangga yang miskin. Meskipun secara konseptual pengertian ketahanan pangan meliputi aspek mikro, namun dalam pelaksanaannya sehari-hari masih sering tekan pada aspek makro, yaitu ketersediaan pangan. Agar aspek makro tidak terabaikan, maka dalam dokumen ini digunakan istilah ketahanan pangan dan gizi. Tujuan pembangunan ketahanan pangan. Nah, tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga dari produksi pangan nasional yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah dan mutu aman, merata dan terjangkau seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Pangan. Strategi dalam upaya pembangunan ketahanan pangan, ada beberapa strategi di sini yang mana dikembangkan dalam upaya pembangunan ketahanan pangan sebagai berikut. Ada yang pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan secara nasional berkelanjutan minimum setara dengan lajunya pertumbuhan penduduk melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Yang kedua adalah revitalisasi industri hulu produksi dengan produksi pangan. Itu berupa benih, pupuk, pestisida, dan alat dan mesin pertanian. Yang ketiga, revitalisasi industri pasca panen dan pengolahan pangan. Yang keempat, revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan yang ada koperasi UMKM dan lumbung desa. Yang kelima, pengembangan kebijakan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian pangan yang meliputi pelaku bisnis pangan dari hulu hingga hilir, meliputi penerapan technical barrier of trade (EBT) pada produksi pangan intensif, alokasi kredit, dan harmonisasi tarif biaya masuk pajak resmi dan tak resmi. Nah, untuk aspek-aspek tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pencapaian ketahanan pangan ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek ketersediaan pangan dipengaruhi oleh faktor teknis dan faktor sosial ekonomi. Yang kedua, aspek distribusi pangan juga dipengaruhi oleh faktor teknis dan faktor sosial ekonomi. Yang ketiga adalah aspek konsumsi pangan dan juga dipengaruhi oleh faktor teknis dan sosial ekonomi. Yang keempat, aspek pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima adalah aspek manajemen. Strategi dan program dalam upaya ketahanan pangan dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan hukum serta tujuan dan strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan, maka kebijakan dan program yang ditempuh dikelompokkan dalam 3. Ada yang program dalam jangka pendek, itu sampai dengan 5 tahun. Ada yang program jangka menengah 5 sampai 10 tahun, dan ada program jangka panjang lebih daripada 10 tahun. Untuk yang pertama adalah program jangka pendek, mulai 0 sampai 5 tahun. Nah, mulai usaha nih. Yang pertama adalah ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian. Itu sampai dengan 1.400 hektar per tahunnya. Yang kedua adalah intensifikasi. Yang ketiga, diversifikasi. Yang keempat, revitalisasi industri pasca panen dan pengolahan pangan. Yang kelima, revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan. Dan yang keenam adalah kebijakan makro. Nah, sedangkan untuk program jangka menengah, itu yang pertama adalah perbaikan undang-undang tanah pertanian yang termasuk di dalamnya peraturan perluasan lahan pertanian yang dimiliki oleh petani, pemilikan lahan pertanian oleh bukan petani, sistem bawon atau pembagian keuntungan pemilik dan penggarap, dan sebagainya. Dan yang B-nya adalah modernisasi pertanian dengan lebih mendekatkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas lahan pertanian, penggunaan bibit unggul, alat dan mesin pertanian, dan pengendalian hama terpadu
serta pasca panen dan pengelolaan pangan. Yang C adalah pengembangan jaringan dan sistem informasi antara instansi lembaga yang terkait dalam bidang pangan serta pola kemitraan bisnis pangan yang berkeadilan. Yang D, pengembangan prasarana dan sarana jalan di pertanian agar aktivitas kegiatan pertanian lebih dinamis. Sedangkan untuk yang ketiga, program jangka panjang lebih daripada 10 tahun. Yang pertama, A, konsolidasi lahan agar lahan pertanian dapat dikelola lebih efisien dan efektif karena masuknya peralatan dan mesin dan menggiatkan aktivitas ekonomi dan pedesaan. Yang B, perluasan pemilik lahan pertanian oleh petani. Pentingnya terwujudnya ketahanan pangan, ada yang pertama ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Tujuan nasional menjadi pokok pikiran ketahanan ekonomi nasional karena suatu organisasi dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal, sehingga perlunya kondisi yang siap menghadapi. Yang kedua adalah analisis pentingnya pertahanan pangan terhadap pertahanan keamanan. Masalah ketahanan pangan merupakan salah satu sub dari unsur ketahanan nasional yang dapat dikaitkan dengan ketahanan ekonomi maupun ketahanan sosial budaya, bahkan dapat masuk dalam bidang pertahanan dan keamanan bila kita melihat bahwa kualitas dan kuantitas pangan akan berpengaruh juga terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang merupakan salah satu sumber daya nasional utama bagi sistem pertahanan negara. Nah, mungkin ya, itu ada beberapa pemaparan materi yang lebih lengkapnya nanti bisa saja kita baca di makalah yang saya kumpulkan. Untuk kesimpulan dan saran di akhir penyampaiannya adalah ketahanan pangan merupakan basis utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi, ketahanan nasional yang berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi utama dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, di mana dalam mencapai ketahanan pangan dapat dilakukan alternatif pilihan, apakah swasembada atau kecukupan. Dalam upaya mensukseskan program ketahanan pangan, pemerintah harus mengoptimalkan dan menggencarkan program-program yang telah dibuat seperti program diversifikasi pangan, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, dan perbaikan-perbaikan kualitas produksi pertanian di Indonesia. Selain itu, sebagai warga negara kita harus selalu mendukung dan melaksanakan program-program yang ada agar ketahanan pangan kita tetap terjaga pada saat ini dan masa yang akan datang, sehingga akan terwujudnya suatu bangsa yang mandiri dan mewujudkan bangsa yang makmur dan sejahtera. Mungkin itu saja pemaparan materi pada kali ini. Kurang hilapnya mohon maaf karena kesempurnaan punya Allah Subhanahu wa taala dan punya kekurangan mutlak yang turun. Dan sedih dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.